Kalau ngomongin soal hasil foto di sebuah smartphone, ini pasti sangat subjektif ya. Kenapa? Karena setiap orang tuh punya seleranya masing-masing. Baik itu dalam hal tone warna, ataupun ketajaman suatu gambar, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan bahas salah satu handphone yang punya kamera ini menggandeng salah satu brand kamera kenamaan, yaitu adalah Leica. Dan apakah dengan menggandeng Leica ini Xiaomi 14T yang mau saya bahas ini menarik dan apakah hasil foto dan videonya sebagus itu? Yuk simak pengalaman lengkap saya bersama Xiaomi 14T berikut ini. Di awal yang mau saya bahas adalah kameranya. Dia punya setup triple kamera dengan spesifikasi lensa utama 50 megapiksel ber-OIS dengan bukaan 1,7 yang menggunakan lensa optik berkolaborasi dengan brand Leica yang diberi nama Sumilux dan menggunakan sensor Sony IMX906. Kemudian ada lensa telefoto 2 kali optical zoom beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan 1,9. Dan ada lensa ultrawide beresolusi 12 megapiksel, namun sayangnya tidak ada autofocus. Xiaomi 14T ini punya dua color profile utama, hasil kolaborasi dengan Leica yang diberi nama Leica Authentic dan Leica Vibrant. Karakter foto dengan color profile Leica Authentic menurut saya terlihat cenderung mendekati natural, namun punya tone warna khas ala Leica yang terasa dramatis. Untuk Leica Vibrant, warna dari objek terlihat dibus dan lebih bright. Beberapa situasi saya lebih suka yang vibrant, tapi nggak jarang hasil dari color profile Leica Authentic terasa lebih menarik dan terasa khas. Saat kondisi pencahayaan berlimpah, hasil foto dari kamera Xiaomi 14T ini udah pasti cakep dan gak ada komplain. Detail dan warna yang dihasilkan juga udah cukup bagus. Untuk ponsel yang dijual di rentang harga 6 jutaan karena punya karakteristik foto yang unik dan menarik, inilah yang bikin Xiaomi 14T ini terasa spesial bagi sebagian orang. Balik lagi, ini soal selera ya, terutama dalam hal tone warna. Kalau saya pribadi sangat impress dengan warna yang dibawa dan hasil foto dari kamera utama si Xiaomi 14T ini. Untuk hasil foto, jika pencahayaan minim, emang nggak sebagus kalau cahaya berlimpah. Tapi ketika ada banyak lampu, hasil fotonya malah jadi terlihat menarik. Jadi berasa foto yang kita jepret nggak perlu diedit-edit lagi, alias ready to post ke sosial media. Untuk hasil kamera telefotonya juga udah cukup oke buat saya. Jelas bukan yang terbaik dan gak akan sebanding sama hasil foto kamera utamanya. Tapi saya rasa kita perlu apresiasi hasil foto dari kamera telenya ini. Karena di rentang harga tersebut, jarang ada HP yang mau kasih kamera tele. Selain itu dibandingkan dengan kamera utamanya, perbedaan warna yang dihasilkan juga gak terlalu jomplang. Masih mirip-mirip dan ini bagus. Untuk hasil foto dari kamera ultrawide-nya, kalau dalam kondisi pencahayaan yang cukup, dia udah cukup bagus dan gak terlalu jomplang dengan hasil foto dari kamera utamanya. Kamera utama dari Xiaomi 14T ini bisa merekam hingga resolusi 4K 60 frame per second. Untuk hasil perekaman videonya juga udah cukup bagus. Meskipun udah ada OIS, tapi rasanya agak endet-endetan kalau dipakai merekam sambil jalan. Tapi kalau nggak banyak gerak seperti jalan, dia udah aman banget. Nah, kalau ini perekaman menggunakan kamera utama dari Xiaomi 14T. Bagaimana kualitas gambarnya? Apakah bagus? Apakah oke? Dan audionya juga direkam langsung menggunakan si Xiaomi 14T. Dan dia bisa merekam hingga resolusi 4K 60 frame per second. Bagaimana hasil kualitas gambarnya dan suaranya juga bagaimana? Saya akan coba berputar bagaimana untuk dynamic range-nya. Kurang lebih seperti ini untuk dynamic range-nya. Silakan dinilai sendiri bagaimana kualitas dari kamera Xiaomi 14.
Nah, kalau ini perekaman menggunakan lensa ultrawide, dia juga bisa resolusi hingga 4K, tapi cuma bisa di 4K 30 frame per second. Bagaimana kualitasnya di 4K 30 frame per second-nya, dan bagaimana kualitas audionya? Apakah bagus dan sesuai dengan ekspektasi kamu? Dan saya akan putar untuk kasih lihat ke kamu bagaimana hasil dari dynamic range-nya. Nah, seperti ini untuk dynamic range-nya. Silahkan dinilai sendiri bagaimana hasil dari lensa ultrawide kamera dari Xiaomi 14T. Oke, di Xiaomi 14T ini juga ada fitur yang namanya Movie Mode. Saya juga nggak tahu ini fitur seperti apa, dan sepertinya ada efek-efek bokeh atau blur ya di bagian background-nya. Dan kalian bisa nilai sendiri bagaimana sih kualitas dari fitur Movie Mode yang ada di Xiaomi 14T ini. Apakah oke dan sesuai dengan ekspektasi kalian ya? Apakah bagus hasilnya? Dan kalau untuk dynamic range-nya seperti ini, apakah oke? Silakan dinilai sendiri. Ini adalah sampel perekaman video dari kamera Xiaomi 14T. Kalau menurut saya, memang untuk memaksimalkan kamera dari Xiaomi 14T ini tuh perlu trik khusus, dan memang buat mereka yang sudah terbiasa menggunakan kamera profesional ataupun mirrorless, pasti bisa nih buat ngotak-atik kamera dari Xiaomi 14T ini biar hasil fotonya tuh lebih bagus lagi. Tapi kalau cuma sekedar point and shot, menurut saya hasilnya agak kurang menarik sih. Untuk hasil foto dari kamera selfie-nya buat saya juga udah cukup oke. Bukan yang terbaik pastinya, meskipun untuk kamera selfie ini gak bisa pakai color profile Leica seperti halnya di kamera utama. Tapi untuk kebutuhan selfie kebanyakan orang, saya rasa udah cukup bagus. Tone warna di kulit terasa cukup natural, gak lebay, dan efek beauty-nya juga gak terlalu ekstrim. Intinya hasil kamera depan udah oke lah. Oke, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera depan dari Xiaomi 14T. Jadi dia bisa merekam hingga resolusi 4K di 30 frame per second. Bagaimana hasil dari gambarnya dan bagaimana hasil suaranya. Ini nggak pakai mic eksternal, alias mic-nya juga direkam langsung menggunakan si Xiaomi 14T. Bagaimana kualitasnya, dan saya akan coba muter buat kasih lihat ke kalian kalau dynamic range-nya gimana. Seperti ini dynamic range-nya. Jadi background di belakang tuh begitu blow out ya, jadi muka saya tapi masih kelihatan gitu. Hasilnya oke lah, nggak jelek-jelek banget. Ya, selain jualan kamera, Xiaomi 14T ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra yang secara performance udah nggak perlu diraguin lagi. Buat harian, buat multitasking, buat main game-game yang ringan hingga sedang udah sangat mampu, dan ini sudah sangat cocok buat dipakai harian. Hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan pabrikasi 4 nanometer, bikin performa gaming Xiaomi 14T bisa dibilang cukup menyenangkan. Untuk hasil skor benchmarknya, bisa dilihat di layar. Untuk ponsel dengan harga 6 jutaan dan dikasih chipset yang punya performa seperti ini, jelas udah cukup buat kebanyakan orang. Hadir dengan konfigurasi RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB dan 512GB, Xiaomi 14T udah cukup banget lah buat kebanyakan orang. Kalau bahas soal desain dari Xiaomi 14T ini, emang ada banyak banget orang yang kurang suka dengan desainnya karena di bagian belakang ini tuh terlihat seperti kompor begitu ya. Tapi buat saya pribadi, desainnya nggak ada masalah. Mungkin karena performanya bagus dan hasil kamera atau hasil fotonya juga menarik, jadi ya fine-fine aja. Toh juga biasanya saya pakai casing sih. Secara material dia udah berlapis kaca, namun masih menggunakan bezel berbahan polikarbonat. Gak bisa dikomplain juga karena ya HP ini dijual di harga 6 jutaan. Untuk ukuran dan bobotnya buat saya udah pas, enak buat gaming dan terasa ringan. Untuk bagian depan alias layarnya juga terasa bagus. Dia punya bezel yang cukup tipis dan simetris di setiap sisinya. Menggunakan panel OLED dan mendukung refresh rate 144Hz, udah cakep lah memandang layar dari Xiaomi 14T ini. Namun ada beberapa hal yang saya keluhkan. Di antaranya masih ada beberapa aplikasi yang belum mendukung refresh rate layar hingga 144Hz yang dibawanya. Terasa beberapa app cuma bisa berjalan dengan 60Hz aja. Ada opsi untuk memaksa layarnya terus berjalan dengan refresh rate 144Hz. Namun konsekuensinya, baterai dari Xiaomi 14T ini jadi terasa lebih boros. Kalau ngomongin soal UI atau OS, sebenarnya HyperOS ini tuh udah lebih baik ya dibandingkan dengan MIUI. Tapi nggak tahu kenapa saya masih agak kurang nyaman aja sama HyperOS ini.
Dibilang lemot, enggak, stutter ataupun lag sesekali aja dan sangat jarang terjadi. Dibilang OS yang cukup ngebut, dia juga cukup ngebut, tapi nggak tahu kenapa saya kurang cocok sama OS dari Xiaomi ini. Mungkin karena udah terlalu nyaman sama iOS atau One UI, jadi ekspektasi saya buat UI di suatu ponsel udah terlalu tinggi. Iklan juga masih bisa kita temui di Xiaomi 14T ini, ya meskipun cuma ada kalau kita akses aplikasi bawaannya aja. Menurut saya HyperOS ini masih perlu dioptimalisasi lagi. Oke, Xiaomi 14T ini hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan juga dia mendukung pengecasan daya cepat 67 watt. Jadi untuk ketahanan baterainya buat saya pribadi, dia masih bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari penuh. Dan untuk pengecasannya juga bisa dibilang sangat cepat ya, 67 watt. Selain itu, beberapa hal-hal penting yang ada di sebuah smartphone kelas mid-range atau ya mendekati flagship seperti rating anti-air dan debu IP68 juga udah ada di Xiaomi 14T ini. Selain itu, fitur-fitur khas Xiaomi seperti NFC juga udah pasti ada, dan juga AR Blaster juga ada. Untuk kualitas stereo speakersnya juga menurut saya nggak jelek, dan mungkin juga bukan yang terbaik ya, tapi ya udah cukup lah ada di sebuah handphone dengan rentang harga 6 jutaan seperti Xiaomi 14T ini. Dan, hal-hal menarik lainnya yang menurut saya, agak kurang pas atau kurang di Xiaomi 14T ini adalah OS-nya aja. Kenapa? Karena meskipun dia udah mendukung, refresh rate 144 Hz, tapi rasanya tuh kayak terkadang di beberapa aplikasi ini tuh refresh rate-nya tuh kayak nggak mendukung. Bahkan 120 Hz aja tuh kayaknya nggak nyampe gitu. Jadi, untuk OS-nya menurut saya harusnya masih bisa diperbaiki lagi sih sama Xiaomi. Semoga di HyperOS berikutnya ini bisa diperbaiki sehingga HyperOS-nya itu bisa lebih nyaman dan bisa bikin penggunanya tuh makin betah pakai Xiaomi. Oke, demikian pendapat saya soal Xiaomi 14T. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa buat tulis komentar kamu bagaimana sih pendapat kamu soal hasil kamera dan juga performance atau soal keseluruhan dari Xiaomi 14T ini. Apakah recommended atau enggak buat dibeli di rentang harga handphone 6 jutaan. Dan buat kamu yang tertarik buat beli, saya juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi, jadi silahkan cek aja di kolom deskripsi. Akhirnya Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.